Lur, selamat datang di Ngidul Ngalamu Film Jadul. Ya, apa kabar lu? Sehat-sehat kabeh hati, jiwa dan raganya yo. Balik mana ambil aku Icang Selasa selalu ada buatmu bahagia. Sesuai request dari kalian, kali ini kita akan mengidul film dengan konsep antologi atau kumpulan kisah yang bergenre petualangan komedi dengan balutan thriller, yaitu The Ballad of Buster Scruggs tahun 2018. Keren banget asli, ini film wajib kalian tonton sampai habis pokoknya. Bercerita tentang 6 segmen film yang tidak ada keterkaitannya, di mana semua segmennya selalu berhubungan dengan kematian yang tragis. Seperti apakah menariknya film ini? Langsung aja kita gaskan pantun dari dulurku. 3 orang ini ya, sama semua requestnya. Bagus Au, Awe, Cina, sama Deris Aditya Deris ya. Astagfirullah. Tes. Rizky Bilar sayang Lesti, Lesti sayang Rizky Bilar. Gak kuat. Film dibagi menjadi 6 segmen lur, yang semua segmennya berlatar di era Old West atau zaman keemasan cowboy Amerika pada tahun 1800-an akhir ya. Segmen pertama berjudul Balada Buster Scruggs dengan caption "Kau melihatnya, kau memainkannya". Seorang koboi bernama Buster Scruggs sedang menikmati hidup menaiki kudanya sambil bermain gitar dan bernyanyi lepas. Lalu Buster mampir ke sebuah kedai yang dipenuhi oleh koboi-koboi kriminal. Sampai akhirnya mereka mulai menantang Buster, dan dengan wajah tetap sumringah Buster pun menembak mereka semua dengan sangat cepat. Gila, definisi jangan meremehkan orang dari sampulnya ya kan. Setelah itu Buster pergi ke kedai lain yang lebih mengutamakan sopan santun. Bahkan senjata harus diserahkan kepada penjaga. Tapi lagi-lagi Buster bertemu cowboy selengean lainnya yang masih menyimpan senjata tanpa sepengetahuan penjaga. Meskipun Buster tidak mau cari gara-gara, tapi karena cowboy ini terus-menerus memojokkannya lagi-lagi. Setelah itu Buster yang memang hobi bernyanyi mengajak semua orang di sana untuk bernyanyi bersama. Namun saudara dari koboi yang tewas tadi jelas nggak terima dan menantang Buster untuk berduel layaknya pria sejati. Dengan jarak sejauh itu Buster yang memang kemampuannya nggak kaleng-kaleng mampu menembak semua jari kanan musuhnya tanpa meleset sedikit pun. Bahkan di peluru yang terakhir Buster mampu menembak tepat ke jantung musuh dengan berbalik badan dan hanya bermodalkan cermin edan-edanan. Hard to be on the left. Tak lama kemudian datanglah koboi muda yang hobi bermain harmonika. Dia mengetahui betapa hebatnya Buster Scruggs dan selama ini terus mencarinya untuk mengajak berduel. Karena suatu kehormatan besar bisa melawan Buster yang terkenal sangat-sangat sulit untuk dikalahkan. Kali ini Buster terlalu meremehkan musuhnya, duel pun dimulai dan yang terjadi. Segmen kedua berjudul Dekat Kapas dengan captionnya Tembakan Penggorengan. Seorang koboi yang tidak dijelaskan namanya, jadi kita sebut saja Pak Ijo seperti biasa ya. Sore itu dia berniat merampok sebuah bank yang hanya dijalankan oleh satu orang yang anggap saja namanya Wagimin. Wagimin yang sudah sering kedatangan koboi-koboi perampok kacrut pun tidak gentar sedikit pun karena dia juga memiliki sebuah shotgun. Let's remember, said his pappy was. Karena Wagimin tiba-tiba menghilang, Pak Ijo segera mengeruk seluruh uang dan dimasukkan ke dalam kantong. Tapi ketika dia akan kabur menaiki kudanya, dengan beraninya Wagimin menggunakan armor yang terbuat dari penggorengan, lalu berlari ke arah Pak Ijo dan memukulnya hingga pingsan. Saat tersadar, Pak Ijo dalam kondisi menaiki kudanya, namun tangan dan lehernya terikat di pohon. Juga sudah ada 5 koboi penegak hukum mengepungnya yang akan menjatuhi hukuman mati kepada Pak Ijo karena sudah merampok. Tapi tiba-tiba
Datanglah orang-orang suku Indian barbar yang membunuh para penegak hukum dengan sangat sadis, sementara Paijo berusaha mengontrol kudanya agar tidak lari, atau dia akan tewas tergantung di sana. Setelah suku Indian pergi dan meninggalkan Paijo sendirian, lama-kelamaan kudanya yang luwe lapar ya kan, jelas mulai makanin rumput dan berjalan maju sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya Paijo melihat penggembala berpakaian lusuh di kejauhan dan memanggilnya untuk meminta bantuan. Alhamdulillahnya tali berhasil ditembak dan mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Tapi tak lama kemudian muncullah sekelompok berkuda di kejauhan yang membuat si penggembala langsung kabur. Sedangkan Paijo ditangkap karena ternyata sapi-sapi milik si penggembala adalah sapi curian. Paijo yang diduga menjadi pencuri sapi pun lagi-lagi akan digantung dan ditonton banyak warga. Kali ini Paijo tidak bisa menghindari ajalnya dan tewas digantung karena tuduhan pencurian hewan ternak. Takdir yang sangat-sangat tragis. Segmen ketiga berjudul Tiket Makan dengan captionnya pengampunan tidak dibatasi tapi jatuh seperti hujan dari surga. Terlihat seonggok kereta sederhana milik pria yang kita panggil aja Cak Liam Neeson ini dengan sebutan Gombes ya. Dia mendatangi kota kecil dan menyebarkan pamflet pertunjukan di mana kereta kecilnya bisa diubah menjadi sebuah panggung. Malam itu warga pun berdatangan untuk menyaksikan hiburan dari Gombes yang menampilkan aktor difabel tanpa lengan dan kaki bernama Edwin dengan keahliannya membaca karya-karya sastra terkenal. Semua warga pun terpukau melihat penampilannya dan mulai memberikan uang tips ke Gombes yang berkeliling dengan topinya. Rutinitas ini pun terus dilakukan oleh Gombes, kota demi kota didatangi, dan Edwin lah yang selalu menjadi aktor utama penampilan teaternya. Namun karena orang-orang semakin bosan, alhasil jumlah pengunjung dan uang yang didapatkan Gombes terus berkurang. Sampai pada suatu malam orang yang nonton hanya 3 orang dan tidak ada satupun yang mau memberikan tips. Di tengah kegalauannya Gombes dia melihat pertunjukan yang sangat-sangat ramai, yaitu seekor ayam jenius yang bisa menghitung penjumlahan dan pengurangan sesuai requestannya para penonton. I all alone but weep, with friends possessed, and that man's scope, wishing me like to one more rich. Wait, Sam. Take away 7. 11! 11 twice! Melihat peluang tersebut, Gombes pun akhirnya membeli ayam jenius itu ke pemiliknya dan mulai memeliharanya, memberikan makan, merawatnya sama seperti Edwin yang selama ini dirawat oleh Gombes. Sekarang di dalam kereta tidak hanya ditumpangi oleh Edwin tapi juga pesaing beratnya yaitu si ayam jenius. Lalu di tengah-tengah perjalanan Gombes menghentikan keretanya. Dia mengecek sungai yang ada di bawah sana dan mencoba melemparkan batu. Melihat itu Edwin pun mulai ketar-ketir. Tak lama kemudian Gombes mendekat ke arah kereta sambil tersenyum licik dan Edwin tahu betul apa yang selanjutnya akan terjadi. Di akhir segmen ketiga, Gombes kembali melanjutkan perjalanannya ke kota lain. Namun terlihat kereta yang sekarang hanya ditumpangi oleh ayam jenius. Itu artinya Edwin telah dibunuh dengan cara dibuang ke dalam sungai. Karena Gombes tidak ingin menambahkan beban di bisnis teaternya. Seorang pria difabel yang tidak bisa melawan dan selama ini membantu mengumpulkan uang, ternyata hanya dijadikan objek bisnis yang bahkan posisinya tergantikan oleh seonggok ayam. Hanya karena uang. Merinding gak sih lur? Segmen keempat berjudul Lembah Emas dengan captionnya di daratan yang luas itu dia tak melihat siapapun bahkan tanda-tanda kehidupan manusia. Sebuah hamparan rumput yang dikelilingi pohon, gunung, dan sungai terlihat sangat asri nan indah. Lalu terlihat seorang kakek tua bernama Tom yang datang ke sana untuk menggali tanah di dekat sungai. Ternyata Tom mengetahui jika ada bongkahan emas yang tersimpan di dalam sana. Dia terus mencarinya dengan cara menyusutkan tanah galian di sungai. Semakin banyak butiran emas yang didapatkan, itu artinya bongkahan emas berada tidak jauh dari titik tersebut. 5, 12, 20.
Back to nothing. Where are you, Mr. Pocket? Straight up the middle. Keesokan paginya Tom mencari ikan untuk sarapannya dan dia melihat ada seekor burung hantu yang terbang. Tom pun langsung menaiki salah satu pohon untuk mencolong telur-telur burung hantu tersebut. Namun karena dia melihat burung hantu betina yang menatapnya, Tom yang gak tega pun hanya mengambil satu telur saja dan akhirnya dimasak bersama ikan hasil pancingannya. Pencarian emas pun kembali dilanjutkan dan semakin lama Tom semakin mendekati lokasi bongkahan emas tersebut. Sampai akhirnya dia yakin di titik itulah emas yang dicarinya berada. Tapi yang jadi masalah seberapa dalamkah Tom harus menggali, ya kan? Setelah bekerja keras menggali selama beberapa hari, alhamdulillahnya dugaan Tom benar. Terdapat bongkahan emas yang sangat besar di sana. Tom pun sangat bahagia melihat temuannya. Tapi tiba-tiba Keepers. Getting to keepers. Mother McCree. Hello, Mr. Pocket. Di luar dugaan ternyata selama ini Tom diawasi oleh seorang pemuda bernama Sam yang berniat mencolong emas-emas hasil galian Tom tanpa bekerja keras sama sekali. Setelah Sam berhasil menembak Tom hingga tersungkur di lubang galiannya, slow dulu ya kan nyebat rokok Samsu lintingan. Lalu ketika Sam masuk ke dalam galian, ternyata Let me do all the work. Shoot me in the back. You piece of skunk. ternyata Tom masih hidup karena peluru tidak mengenai bagian vitalnya. Dengan brutal Tom yang masih hidup menembak Sam berkali-kali hingga tewas. Karena berani-beraninya Sam menembak dari belakang ketika hasil kerja keras Tom sudah ditemukan. Setelah mencuci lukanya, malam itu Tom beristirahat dengan peluru yang masih menancap di tubuhnya. Lalu keesokan harinya Tom mengisi 2 karung penuh dengan emas dan mayat Sam pun dikubur ke lubang galian yang sama. Segmen keempat pun berakhir dengan memperlihatkan pemandangan yang sangat indah seperti di awal, namun dengan kondisi yang berbeda karena ada mayat seseorang dikubur di sana. There you measly skunk. So toil on for me. Lanjut segmen kelima berjudul Gadis yang Terganggu dengan caption Tuan Arthur tidak tahu harus bilang apa ke Billy Knapp. Film dimulai dengan sebuah keluarga yang sedang makan malam, diantaranya adalah Gilbert dan adiknya yaitu Alice. Malam itu mereka memberitai kabar bahwa Alice dan Gilbert akan pergi ke Oregon untuk bertemu rekan bisnisnya Gilbert yang akan dijodohkan ke Alice. Keesokan paginya mereka berdua pun pergi bersama rombongan orang-orang yang juga akan pergi ke Oregon sambil ditemani anjing peliharaannya Gilbert bernama Presiden Pierce yang terus menggonggong sejak perjalanan dimulai. Namun malamnya ketika rombongan istirahat, naasnya Gilbert tewas karena terkena penyakit kolera atau penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan membuat pengidapnya diare akut sampai dehidrasi. 2 turget rombongan yaitu Arthur dan Billy pun membantu mengubur jasadnya, sedangkan Alice memutuskan untuk melanjutkan perjalanan daripada pulang ke rumahnya. Saat rombongan lanjut OTW sampai malam hari, supir kereta sewaan Gilbert mengaku jika dia dijanjikan mendapatkan bayaran $400, yang mana harga tersebut sangat mahal di tahun itu lur. Dan bisa jadi si supir membohongi Alice. Masalahnya Alice nggak punya uang dan uang simpanan Gilbert ada di saku bajunya yang jelas ikut terkubur bersama jasadnya tadi ya kan. Dan Alice pun kebingungan gimana cara bayarnya ketika sudah sampai di Oregon nanti. Di malam berikutnya karena orang-orang rombongan terganggu suara gonggongannya Pierce, Billy pun meminta izin untuk membunuh anjing tersebut agar perjalanan bisa lebih nyaman. Billy membawa si anjing menjauhi dari keramaian dan ketika ditembak sayangnya si anjing Pierce berhasil kabur. Setelah itu si supir kereta mengingatkan uang sewanya dan jika tidak dibayar maka dia akan kembali pulang dan meninggalkan Alice bersama keretanya di sana. Mendengar itu Billy pun meminta waktu sehari untuk memikirkan bagaimana solusi. Perjalanan yang sudah menempuh beberapa hari tersebut membuat hubungan Billy dan Alice semakin dekat. Bahkan Billy mengatakan kepada rekannya Arthur bahwa dia akan melamar Alice.
Keesokan malamnya sebelum Billy memberanikan diri melamar Alice, dia bertanya apa tujuan Alice pergi ke Oregon. Oh ini loh, aku dijodohkan sama kakakku Gilbert ke seorang pria kaya raya yang memiliki perusahaan dan kebun. Namun Alice sendiri belum tahu apakah dirinya akan cocok dengan pria tersebut. Billy pun akhirnya memberanikan diri untuk melamar Alice dan semua uang sewa si supir juga akan dibayarnya. Betapa terkejutnya Alice yang tiba-tiba dilamar oleh Billy, meskipun dia juga memendam rasa kepada Billy, namun Alice masih memikirkan jawabannya. To ask you to marry me. Settle can take care of me when I am old. Now I suppose it is my turn to think. Of course. Setelah dipikir-pikir seharian, Mbak Alice pun akhirnya menerima lamaran Billy dan dia sangat ingin menjalani bahtera rumah tangga bersamanya. Asik. Billy pun menyampaikan kabar bahagia tersebut ke rekannya Arthur, yang mana artinya Arthur akan menjalani pekerjaannya sebagai tour guide sendirian setelah 12 tahun mereka bekerja sama. Sampai pada suatu hari Arthur mengetahui Alice yang mendadak hilang dari rombongan dan supirnya mengatakan jika Alice pergi cukup jauh karena mendengar suara gonggongan si anjing Pierce. Arthur pun gercep menyusulnya yang ternyata dia sedang bermain dengan Pierce di tengah padang rumput. Lalu tiba-tiba datanglah kelompok suku Indian yang terkenal barbar. Karena tidak ada waktu untuk kabur, Arthur pun akan melawan mereka. Alice juga dipersenjatai sebuah pistol bukan untuk ikut melawan, tapi untuk menembak kepalanya sendiri jikalau Arthur kalah dalam peperangan itu. Karena jika Alice tertangkap maka nasibnya akan jauh-jauh lebih tragis. Dia akan diperkaos, disiksa dan dibunuh dengan cara yang brutal. Peperangan pun akhirnya dimulai. Arthur berhasil menembak beberapa musuh dan untuk sementara waktu mereka pun mundur. Tak lama kemudian suku Indian kembali menyerang dengan menggunakan strategi berpencar menjadi dua kelompok. Lagi-lagi dengan tenangnya Mr. Arthur berhasil membunuh beberapa musuh dan bahkan menjatuhkan ketua sukunya yang membuat mereka semua ketakutan dan akhirnya benar-benar pergi dari sana. Tapi tiba-tiba ada satu kuda tanpa penunggang berlari ke arah Arthur yang ternyata satu orang Indian bersembunyi di sisi badan kuda lalu memukulnya hingga pingsan. Ketika pria Indian tersebut akan membunuh Arthur, dengan sigap Arthur pun langsung menembak tepat ke kepala musuh. Alhamdulillahnya suku Indian tidak kembali menyerang, namun tiba-tiba si anjing Pierce kembali menggonggong yang ternyata Alice sudah bundir dengan menembak kepalanya. Sesuai perintah Arthur, Alice yang mengira Arthur telah tewas saat dipukul tadi dengan nekat menembak endasnya karena tidak mau disiksa oleh kaum Indian. Melihat itu Arthur merasa sangat bersalah karena dia tahu rekannya Billy akan menikahi Alice. Setelah menutupi mayat Alice, Arthur pun berjalan kembali ke rombongan yang langsung didatangi oleh Billy. Dan Arthur tidak tahu bagaimana dia harus menjelaskan kejadian naas barusan. Segmen ke-6 atau segmen terakhir berjudul Makhluk Fana Tetap Ada dengan caption entah dia dengar atau tidak kusirnya tidak melambat. 5 orang sedang menaiki kereta menuju ke Colorado. Mereka adalah Dick Pensy orang Inggris, temannya orang Irlandia bernama Clarence, orang Prancis bernama Rene, wanita tua yaitu Miss Benjamin, dan seorang pria parubaya bernama Rose. Dalam perjalanan mereka pun ngobrol ngalor ngidul. Dick Pen dan Clarence mengatakan jika mereka sering pergi ke Colorado untuk mengantarkan kiriman. Seperti malam itu mereka akan mengirimkan paket yang sudah berada di atas kereta. Lalu Rose menceritakan mantan istrinya yang seorang pribumi, di mana dulu mereka tidak mengerti bahasa satu sama lain namun masih bisa menjalin hubungan yang baik. Sementara itu Bu Benjamin adalah seorang Kristen taat yang memiliki mantan suami pengusir roh dan sekarang tinggal bersama anaknya di Colorado. Lalu giliran Rene yang menceritakan kisahnya saat bermain judi. Terjadilah perdebatan antara Bu Benjamin dan Rene karena Benjamin menasehati kehidupannya Rene yang penuh kebejatan dan kemaksiatan, sedangkan Rene menyinggung tentang mantan
mantan suaminya Benjamin. Perdebatan pun terus terjadi. Benjamin semakin emosi sampai akhirnya dia sesak nafas. Karena kondisi darurat, Rene pun meminta kusir untuk menghentikan kudanya. Namun anehnya, kusir sama sekali tidak merespon dan tetap melajukan keretanya. Karena menurut kebijakan sewa, kuda tidak boleh berhenti sebelum sampai ke tujuan. Please, stop doing that. Dutchman! We must stop! Untungnya Bu Benjamin sudah bisa tenang dan bernafas normal. Lalu Thigpen dan Clarence memberitahu pekerjaan mereka yang ternyata adalah pembunuh bayaran. Itu artinya kiriman yang dimaksud adalah jasad korban yang sudah mereka bunuh. Thigpen mengatakan jika dia senang melihat ekspresi korbannya mati saat Clarence sedang menyiksa dan membunuhnya. Sampai akhirnya kelima orang ini sampai di Colorado dan akan menginap di hotel. Dengan entengnya Thigpen dan Clarence mengambil jasad korban di atas kereta lalu menggotongnya ke dalam hotel. Sementara 3 orang lainnya yang baru mengetahui fakta mengerikan itu jelas gelisah dan parno karena mereka akan nginep di hotel bersama 2 pembunuh bayaran, ya kan? Mereka sempat terdiam sesaat di kereta lalu masuk ke dalam hotel dengan perasaan takut dan tetap berhati-hati. Ladies first. I must be helped down. Open the door for a lady. Buyar, dari ke-6 film mana yang paling bagus dan paling kalian suka menurut kalian, Lur? Coba komen-komen di bawah ya. Salah satu film bertema koboi yang original, beda dan brilian sih, Lur. Dari setting dan latarnya memang terkesan indah, tapi di semua segmennya selalu ada kematian yang dibalut dark komedi, keputusasaan maupun kebrutalan yang kelam. Tapi indah, bagus, ada komedinya gitu, Lur. Meskipun temponya lambat tapi memukau banget asli. Selalu ada kematian tak terduga di setiap segmennya. Kalian bakal tahu kalau lihat filmnya secara utuh sih, Lur. Seru juga ternyata ya film antologi atau kumpulan kisah kayak gini. Siapa yang request nih? Kalau ada yang kayak gini lagi, monggo boleh di request lagi, boleh. Dan sekalian di subscribe ya, boleh juga, Lur. Tolonglah, tinggal klik doang, susah banget. Assalamualaikum.